seru kali ya. Apel bawa mobil gitu, set parkir, tiba-tiba dia lagi ada di parkiran gitu, terus buat komandan gue set, nah dibuka kaca set, dia ngeliat sontoloyo, ada di situ, kasih ceban diem. Tapi lu kaget nggak pulang kerja sebelum jadi penyihir? Gue sih kaget sih, waktu itu gue kaget. Bawain aja kata dia gitu. Kamu yakin nggak sama materi itu? Yakin. Tapi gue tanya, kamu marah nggak? Gitu kan. Enggak, aku nggak marah kata dia gitu. Makanya gue akhirnya manggung lah Senafes. Dia duduk sebelah istrinya Ate. Jadi Ate sama istrinya terus sebelahnya Sari. Setelah gue manggung, Ate ngomong gue, sepanjang lu stand up, Sari cuman diem doang. Mas ngerasa lu salah gue dong. Gue posting aja, aku cinta kamu. Sakti kamar ya. Itu aku. Ada Baur Podcast Energik. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Ada Baur Podcast Energik. Ada Baur Podcast Energik. Ada Baur Podcast Energik. Mantap. Oke. Mantap. Kita energik lagi kali ini karena tamu kita kali ini adalah orang suka teriak-teriak. Betul. Ini dia. Betul. Mana semangatnya Pak Rio? Ayo dong. Gampang banget diumpan. Gampang banget diumpan. Ini dia mantan Satpam Kompas TV. Bukan. Saya pernah lihat dia pakai baju Satpam di Kompas TV. Ya itu syuting namanya. Itu syuting. Sebenarnya itu Satpam TV One awal-awal. Namanya masih TV 7. Iya. TV One tuh La TV. Perpindahannya. Oh, TV 7 Trans 7. La TV. La TV. Masih ada Yayan malam-malam. Iya. Idola semua umat. Betul. Gue pernah ketemu. Pak Rio adalah satu-satunya satpam yang naik mobil ke kantornya lalu dibukain sama komandannya. Diparkirin sama komandannya. Iya. Keren, respect. Ceritain dulu gimana kejadiannya. Oh ini waktu awal-awal juara Dapat mobil. Jadi ada mantan komandan apel di kantor pusat. Apa tuh? Kucing. Oh, kucing, ya Allah. Saya pikir ular. Dia nggak bisa keluar. Ular. Dia nggak ini bisa. apa? Dia nggak bisa keluar kesian. Guys. Ih, lucu banget. Lucu banget ya. Lucu. Ya Allah. Meo. Kok Meo mah nama makanan ya? Lucu banget ya. Bari brand ambassador. Enggak. Kucing. Enggak. Gue emang suka kucing tapi bukan brand ambassador kucing. Nah, dia ada konten kasih makan kucing. Oh, di kalau jalan kemana selalu bawa sedia makanan kucing. Betul. Udah nggak usah bahas itu Mas, bahas lu. Yang mana? Ya, mantan komandan di Polda. Bukan. Satpam. Apel di kantor pusat. Oh, apel di kantor pusat saya pikir. Ya, jalan bawa mobil kan habis juara kan. Dapat mobil baru turun. Iya. Seru kali ya. Apel bawa mobil gitu, set parkir, tiba-tiba dia lagi ada di parkiran gitu, terus buat komandan gue set, nah dibuka kaca set, dia ngeliat sontoloyo, ada di situ, kasih ceban diem. Udah deh, aku turun dengan keren. Seru ya. Satpam bro, masih satpam itu dia. Masih satpam. Kan habis uji kan masih satpam dia kan baru habis itu resign. Oh, iya, jadi masih satpam ke kantor, satu-satunya satpam ke kantor yang bawa mobil dia kayaknya. Dan diparkir sama komandan. Iya. Saya pernah dengar itu yang Anda di Launch 78 open mic. Yang di Stasiun Palmerah. Oh, anak stand up juga. Ya, makanya saya tuh nggak tahu kalau Anda satpam, saya tuh pikir ojek. Jadi gini ceritanya Dor. Ini serius. Ya, jadi itu wahui. Oh, wahui. Jadi gua satpam, kerja sampingan ngojek sama jualan parfum. Banyak ya? Banyak bro. Utangnya banyak kan. Jadi effortnya harus lebih gede ya kan, cari duitnya. Ya itulah ngojek berapa hari ya? 3 hari kali ya? Lu tau gak sih, dari dulu kan gak pernah ada cita-cita tukang ojek, bener gak? Iya. Malu, pakai jaketnya tuh malu, masih terang banget. Yang hijau terang gitu. Masih kelihatan ojek baru nih. Iya, malu banget. Tapi udah 3 hari daftar tapi belum ngojek. First time penumpang pertama itu. Jadi kan karena posisi bank itu dekat stasiun Dan Mogot. Oh, stasiun Dan Mogot. Iya, stasiun kereta. Iya.
hidupin aplikasi set, masuk tuh cekling. Nah, kan kalau lu pesen ojek, lu bisa ngelihat foto guanya, ya kan? Tapi kan gua nggak tahu lu siapa. Tapi nama gua ada nggak di situ? Tapi kan Wahyu ada 3.500.000 di Indonesia. Wahyudi kali. Wahyu. Terus gue tuh nggak lihat tujuannya mana, tapi harganya tau gak sih lo? Iya, tapi tukang ojek baru kan mesti lihat uang, cling. Wah, lumayan nih, 18.000. Udahlah, set, nah, jalan lah gue set. Ada Wahyu, nggak mungkin Wahyu Jakbar lah ya kan? Pas sambil jalan tuh gue lihat tujuannya Long 78, makin kayak apa gue cancel ya gitu, ada itunya. Tapi posisi berpikir itu ketika gue udah sampai deket stasiun Mogot, berhentilah baru set. Tiba-tiba ada cowok teriak, Bang Rio, bajingan wow. Kan mau cancel orangnya udah lihat ya kan. Lo cancel juga dia tetap naik gitu. Ya, Wahyu itu kan terkenal miskin ya di Jakbar ya kan. Naiklah, set gitu. Terus obrolan yang bikin gua sakit hati adalah di perjalanan ojek itu dia bilang gini, Bang, lu lagi susah ya sampai ngojek-ngojek gini. Anjing, lu pengen gua jorokin turun lu bocot gitu kayak gitu jatuh lah anjing gitu kayaknya. Jalan lah gua tuh tapi kayak anjir lah, kok aneh banget ya digojekin teman gitu. Sampai di Long 78 lah tuh. Yang brengsek dari Wahyu adalah dia bilang gini, Wahyu, berapa argonya Bang? Kan udah lihat lu ada 18.000 ya kan? Bener gak? Emang sengaja. Iya, sengaja. Gua bilang 18.000, udah sama temen ceban aja anjir. Jangan ceban aja. Dan gobloknya gua ambil cebannya anjir. Sumpah itu gua maju, brengsek banget Wahyu aduh. Wahyu itu tuh. Emang anjing itu. Emang kurang ajar lu Wahyu. Tapi Wahyu itu emang singgungannya sama gue gede banget. Bahkan dia masuk suci kan ngomongin gua gara-gara gua ngebom depan tentara ya kan? Bener. Iya. Wahyu kan dulu sampingannya nge-roadman kan. Suka diajak-ajak, Dur. Maksudnya siapa lagi, jadi bukan roadman satu orang. Siapa yang butuh roadman, dia siap berangkat. Oke. Woi, lagi kosong nggak? Lagi nemenin nggak? Kagak Bang, aman. Berangkat. Aman kita mah. Nggak jawab siap, aman. Jawabannya selalu aman. Aman kita mah, berangkat lah nemenin Rio. Nemenin gue. Jadi awal abis suci tuh sering banget lah nemenin gue lah kerjaan-kerjaan gitu. Korporat lah kan dapat gue. Di hotel yang tempat kita nginap suci tuh, gue Amaris. Bukan suci gue. Santika. Jadi Santika ada Palmerah. Jadi Sleepy. Jadi itu ada dari semua angkatan bersenjata di Indonesia. Jadi dipilihlah cybernya itu. Jadi sosialisasi tentang cyber gitu. Oke. Orang-orang terpilih lah gitu. Stand up dah gua. Dari jobnya aja udah aneh. Pak, bisa nggak stand up pakai baju sapam? Di depan tentara-tentara. Sudah aneh nggak sih? Ya kan? Emang pengen bikin malu aja kayaknya. Gue bilang menolak gue awalnya. Nego lah bukan nolak. Bisa nggak usah pakai baju sapam? Enggak. Ini kemauan dari ininya. Komandannya baju sapam karena nonton Vario di Suci Kompas. Ya udahlah. Karena duitnya lumayan. Ajaklah Wahyu ya kan. Wahyu. Jalan Wahyu. Jalan, lu bayangin, Wahyu itu jadi roadman, kelebihannya cuma enak diajak ngobrol. Sisanya 0. Nyetir gua, ya kan, dia di sebelah. Nyampe di sana, gua yang stand up, gua yang ngebom, dia yang punya materi. Sakit hati gua tuh, sakit gua itu. Materi itu gua berdamainya agak lama tuh dia. Dan brengsek yang materi itu setiap dipakai lomba juara coba. Oh iya. Karena jadinya komik-komik semua, happy komik-komik nyeritain komik lain ya kan. Iya. Sampai masuk suci materi itu dipakai ya. Benar. Coba bayangin. Itu yang bikin gue sakit, udah ngebom nih gue nih. Lu bayangin, kalau kita stand up bawa roadman ya, kalau kita ngebom, ini kan udah gede-gede banget ya, keringet ya kan. Iya. Kan adalah mata kita tuh ngelihat roadman kita, maksudnya gimana nih gitu. Lo ada momen jadi mata gue ngeliat dia, posisi dia gini. Apa lo begini? Sebenernya kalau nolak gitu kayak bodoh amat kayak gitu begitu. Itu gue ampun dah. Terus ada materinya kan yang emang bener gue bayar gope. Jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Gua ngebom. Dibawain di materi dia anjing. Jadi gue sakit hatinya double sama dia. Gope ya. Harusnya roadman nggak segitu. Iya.
Udah bayar GoPay. Tutup mulut. Jadi materi si Indonesia tahu ya kan. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Ada dibikin jadi materi. Iya. Oh iya majikan. Kacau, Wahoy kacau. Tapi gue sayang sama dia lah. Betul, tapi itu anak kesayangan Wahoy. Iya, susah. Boleh lah sekali-sekali ntar kalau saya ngejob saya ajak Wahoy ya. Wahoy. Dia tuh teliti dia kalau untuk materi dia ya. Dibacain lu sampai jet. Wahoy. Sekarang kontennya dia nongkrong. Pengangguran nongkrong. Sama komik-komik banyak. Tapi kamera dari jauh. Komik lain mah cuman duduk doang, Dur. Iya. Itu verbalnya Wahoy semua itu. Iya, dia kamera dari jauh. Terus orang-orang tanya dia, gimana nih Cing Wahoy, gini-gini, gitu-gitu. Iya, ada ibu-ibu lewat di komentarin, anak sekolah lewat di komentarin. Itulah keunggulannya dia itu tuh. Gitu aja. Wah, keren Wahoy. Mas Rio tapi sekarang juga udah punya konten, ada di Gultik. Kami pinjem dong ntar studionya. Pakai lah, kan udah WhatsApp-WhatsAppan kita. Sama ini ya, itu kontennya sama itu ya, Ilham ya. Rais. Oh Rais. Iya. Nggak, saya nonton Rais di podcast seminggu sama Awe dipikir Ilham mulu. Iya, salah. Emang selalu salah. Emang itu selalu salah karena dulu berdua mulu dia. Dua ya kan. Rais Ilham tuh berdua mulu. Macan MC. Asli. Macan MC ketawa dulu pegangannya. Tidur situ, miskin di situ. Bro, tidur di panggung, nggak cuman berdiri. Tidur di panggungnya ketawa. Jadi kalau malam ketawa tutup, itulah tempat tidurnya Ilham sama Rais. Sama Rais. Saking gedenya ya? Bukan, maksudnya saking cintanya sama stand up, bukan gedenya. Enggak, itu saking susahnya, Bener. Saya kira saking gedenya tidurnya harus di panggung, udah nggak bisa tidur di panggung. Di tempat biasa, matras udah nggak cukup gitu. Udah, gua di panggung. Masa kan saking gedenya dulu di panggung, ya Allah. Kan panggung ketawa juga nggak gede-gede amat tuh. Ya cukup lah buat Ilham. Panggung ketawa kan nggak bisa buat ekor. Bulat ya. Kotak aja. Sebesar ini kayaknya nih. Iya, paling selebar ini nih. Iya, udah. Ini sekarpet inilah nih. Bener segini nih. Cukup lah buat Ilham. Cukup. Tapi berdua kan dia sama Rais. Ya Rais juga Ilham tuh tidur, selimutnya ini Payuda. Yuda Yuts. Selimutnya Payuda Yuts. Tahu nggak Payuda Yuts? Nggak tahu. Ada satu lagi yang Kurang orang gresut ketawa juga, kamu. yang tua juga. Ada Sumuran Rio lah. Kalau ketemu tahu kali saya. Tahu. dia mah angkatan Tuku Umar. Agak jauh ya. Agak jauh ya. Baru Rio 2006 mau ngapain nih? Bikin spesial Mas Abdul. Ini spesial udah berapa kali? Ini ketiga udah. Oh, banyak kan kamu. Tanggung jawab. Tanggung jawab kedua. Insecurity dulu. Nih antusias yang sekarang. Insecurity, tanggung jawab, antusias. Sekarang antusias kata Ilham jelek tuh kata. Lah itulah kalau orang-orang lemah mau mengomentari orang-orang kuat. Iya, itulah. Antusias. Kayak punyanya Ate ya. Ambisius. Antusias, ambisius, menguak rahasia keluarga. Antusias kenapa? Kan kalau doa itu. Insecurity satpam, berhubungan dengan security, tanggung jawab berhubungan dengan kepala keluarga. Antusias, doa. Antusias gue bikin banyak cerita banget yang pengen gue ceritain di panggung secara antusias, menguak rahasia keluarga. Intinya mah tetap keluarga bungkusannya. Tapi antusias itu doanya. Semoga orang yang dengar yang mau antusias juga untuk beli tiketnya gitu loh. Tapi yang menarik adalah Dur, ini adalah spesialnya Rio paling keren. Karena World Tour, Asia Tour. Wah, Antusias Asia Tour. Asoy. Mana aja Pak Rio? Jepang, Jakarta. dua aja. Iya, yang penting tapi tetap Asia dong. Asia yang penting. Tetap Asia dong. Iya. Tetap Asia dong. Dua. Tapi Asia nggak? Asia. Tour nggak? Tuh. Jakarta lebih dari satu kota. Jadi Asia Tour. Jepang, Jakarta. Di Jepang. Di Tokyo, Tokyo aja. Iya, sama Stand Up Indo Tokyo. Sama Stand Up Indo Tokyo. Shinto ya singkatannya? Iya, Shinto. Stand Up Indo Tokyo. Iya, sama Stand Up Indo Tokyo. Jepang sama Jakarta. Udah beli tiket? Udah beli tiketnya. 14 juta. Ya, alhamdulillah. TikTok berdua Kasih sehari. tahu, lu sebagai orang yang udah pernah ke Jepang, ceritain ke Rio dong Jepang apa? Ya, gimana tuh? Nggak tahu juga sih saya. Soalnya diurusin. Iya. Diurusin sama pengurus masjid sono. Lagian saya dari masjid ke masjid kalau saya bukan stand up juga. Stand up juga, cuman lebih ke dari masjid ke masjid. Enggak, itu yang udah beli tiket. Udah. Lah berarti udah tahu dong tanggal berapa? Udah. Di Jepang 18 April, Jakarta 26 April.
Oh, keren. Poster udah ada Kota emang. pertamanya Jepang, Dur. Iya, kata-kata Jepang. Kota pertamanya Jepang. Keren, Dur. Iya dong. Open mic di Lampung. Itu berarti udah ada posternya. Ada nanti kita ya poster yang jualan tiketnya mulai Ini Januari nih tayang. ya pas berarti awal minggu pertama Januari jualan tiket. Udah. Berarti udah ada. Infonya udah ada. Sudah tahu akan beli di mana? Udah nanti dititip lah biasa. Oh, di tip-tip. Ya, belinya di tip-tip. Ya. Ntar kalau teman-teman mau tahu, cek aja di Instagramnya Rio Dumotubun. Ya boleh. Nah, ini bagus dari segi nama ya. Betul. Maksudnya antusias, masuknya doa juga. Betul, konsepnya jelas lah. Iya. Ini bagus, bukan kayak berlayar. Betul. Agak kurang sih. Kegiatan tuh agak aneh. Saya kayak nggak ikhlas gitu. Kayak berlayar tuh kayak semua pertunjukan stand up comedy memacul lah kayak gitu tuh. Kayak gitu. Kegiatan aja. Jadi saya tuh rada nggak ikhlas tuh lihat dia promo kemana-mana tuh kayak ya Allah so jelek ngapain dipromo sih. Berlayar itu kan premisnya dia lomba dayung. Bahkan shownya udah selesai aja. Masih lucu ya. Masih lucu. Masih lucu ya. Aneh. Saya curiga Rais mau bikin yang keempat kayaknya dia pikir-pikir sih. Pasti dia pikir-pikir sih. Namanya jangan sampai yang aneh lagi. Iya benar namanya. Tapi sebelum itu Rio tuh sempet ini juga ada goyang nama antusias sama apa kemarin satu lagi? Jadi ada rahasia keluarga, ada antusias sama orang sakti. Oke lah, rahasia keluarga antusias oke lah. Orang sakti, kenapa? Iya, ceng-cengan jadi nama show gitu aja, orang sakti. Dia tuh Rio ini orang sakti ini maksudnya gini Dor. Jadi Bercandaan ope iya sama gue. kalau bercandaan tuh bercanda Rio ngelempar apa? Sakti kamu Pario gitu. Memang sakti kamu Pario kan gitu. Jadi dia kalau dipuji orang sakti, dagunya naik. Coba kamu nanya. Coba stand up, konten sama film coba. Yuk kalau stand up gimana? Rio kalau stand up gimana? Rio kalau film gimana? Kalau konten? Tapi kalau stand up? Itu dong bercanda. Sakti kamu Mario. Sakti kamu Mario. Gitu aja. Itu bagus sih orang sakti sakti. Tapi itu orang sakti bagus kayak orang pintar gitu Dur ya. Iya benar. Ntar tayang. Iya sih. Halus tuh. Bentar. Tapi orang sakti itu akan jadi acara stand up 2 bulanan. Gue punya 30 reguler solid. ya? Ya reguler nanti acara setelah bulan Juni. Per 30 menit ya? Per 30 menit. Jadi gue bagus. ya 30 menit solid. Jadi materi-materi apa ya kayak obser gitulah. Jadi gue udah nulis 30 menit tentang benci sayur kangkung. Ada di bulan Juni kita bikin. Serius? Bener. Oh iya. Ada ini serius nih baca. Enggak usah dibacain aja. Oke. Tapi 30 menit show. 30 menit solid, sisanya games gitu rencananya untuk Main FIFA? Kalau bukan, Mas Bari, ya Allah. Habis games, Masa? 30 menit stand up, 30 menit main PS. Bukan lah, lomba Harvest Moon. Apa yang dilomba? apa yang dilombakan Harvest Moon? Iya, banyak-banyakan jadi petani. Duluan panen wortel. Si 30 menit itu ntar ada komik lain juga. Ya, kalau yang mau ikutan gitu, itu kan mungkin tiketingnya lebih murah kali ya, sekitar 50-75 ribu buat modal digitalnya doang untuk tayang di membership gitu, YouTube membership. Oh. YouTube membershipnya Rio isinya klip stand up. Ya. Kayak Panji. Sakti kamu Mario. Itu aku. Jadi kan ke Jepang ini juga termasuk dapat duitnya dari membership buat ongkosnya. Ya, jadi gitu. Awal-awal sama Bu Sari, membership pertama belajar sama Bonar kan. Membership set. Sama Bonar belajar, terus masuklah tuh. Kok tiba-tiba set, udah 3 juta nih dari membership. Ke kafe lah sama si istri Bu Sari, terus ngopi gitu, liatin duit itu. Sari, membership nih dapat 3 juta. Gimana ya kalau duit ini balikin lagi ke stand up, kayaknya gue mau spesial dah gitu. Tapi ke Jepang gitu. Ayo berangkat, Bu. Santai dulu dong, buru-buru amat. Backpacker dia kata dia. Entar dulu aja itu dulu nih gimana. Jadi itu lama-lama ngembang tuh. Bulan pertama 7 juta dapat dari membership. Tiket satu orang udah ketutup nih gitu. Makanya ada wacana Asia Tour itu dari situ. Keren. Tapi nanti kalau misalkan taruhlah 30 menit itu materi solid, taruh di membership. Ntar kalau bikin
show selanjutnya setelah antusias bikin lagi gitu. Misalkan apa gitu. Ya beda, materinya beda lagi. Beda lah. Sakti kamu Vario. Itu aku Mas Adur. Tapi emang nulisnya rajin ya. Rajin banget. Keren. Iya. Itulah makanya. Itu doang yang dipunya soalnya sekarang. Itu doang yang punya stand up doang. Stand up doang. Itu doang yang dia punya. Jadi mau nggak mau dia. Apa kita gitu juga ya? 30 menit. 30 menit. Orang sakti kita bikin orang sakti 2. Ya, cuman nambahin 2 doang. Bismillah ya, moga-moga jalan ya. Tapi Rio ini mau ke Tokyo kan sama Bu Sari istrinya. Bu Sari ini penyihir. Anjir. Kenapa tuh? Itu salah satu premisnya. Iya, dia tuh pernah ini karaoke di TikTok pakai kostum Maleficent. Maleficent itu apa? Maleficent. Ini Maleficent tuh yang ngasih apel ke Cinderella. Iya. Cinderella. Itulah yang Snow White. Oh, rahasia apa namanya? Maleficent. Male M-A-L-E. Ketik Maleficent. Pakai F. Vicen. Oh, pakai F. Iya. Vicen. Betul. Angelina Jolie yang main. Oh, ini. Iya, istriku jadi penyihir. Istrinya Rio main karaoke di TikTok pakai itu menang berapa duit? Nah? Masya Allah. Menang berapa? Lomba menang berapa Rio? 7 juta. Karaoke di TikTok. Iya, makanya gue julukin istri gue sekarang vokalis. Itulah salah satu premisnya antusias. Antusias nggak lo punya istri kayak gini? Nyeritain. Iya udah, antusias banget. Di Tokyo setelah stand up, Rio mau ke Disneyland, istrinya pakai kostum itu. Nyari duit tambahan. Anjir ya. Tapi lu kaget nggak pulang kerja istri lu jadi penyihir? Gue sih kaget sih. Waktu itu gue kaget. Lucu tahu cerita keluarga ini lucu tahu. Sumpah ini rumah tangga aneh. Rumah tangganya aneh banget. Dia, istrinya, anaknya si Bob. Ya Allah, kelakuannya aneh banget. Itu ya, kan gue tuh bikin spesial 2 tahun sekali ya. Entah kena kayak cukup waktu 2 tahun itu untuk mengkompakkan jadi 1 jam 20 menit gitu secara materi itu dapat gitu banget ya. Ini banyak banget yang antusias banget gue nyeritain ini di panggung gitu kayak ya Allah, orang harus denger gitu kayaknya. Iya, coba. Anak lu umur berapa tahun? Satu SD, 7 tahun. Ya, anak gua udah 14. Udah mulai akhir balik lah ya kan, 14 toh. Nah, itu udah sering dikunci segala macam. Itu gue yakin ya kan. Gue itu komunikasi itu yang akan gue jelasin. Kemarin minta duit mau apa? Jogging Dead anjir, Jogging Dead dur. Anak sekarang gue baru tahu Jogging Dead. Saya juga baru tahu ini. Iya. Maksudnya pacaran sambil jogging? Mungkin, gue nggak tahu deh. Oh ada nama Jogging Dead. Iya, pagi-pagi teriak-teriak jam 5:30 pagi atau Mi, mana uang aku 100.000. Mau kemana sih emang? Mau Jogging Dead. Mungkin megang apa jogging itu apa? Jogging itu apa? Anda terlalu brutal. Ya nggak tahu ini pikiran biar gua aja. Dead nggak harus begitu. Ya apa jogging dead ya kan? Ya gini pesen bakso kayak apa? Oke ya itulah. Aku nggak tahu deh. Gua lagi menyelami banget kehidupan si Bob ketika karena udah banyak. Kayak kita nih kalau pulang ke rumah di usia sekarang aja, kalau kita orang tua kita masih ada, nggak kayak Ilham nggak punya orang tua. Jadi kayak kalau orang tua kita masih ada, pasti kita masih dianggap kayak anak kecil kan? Iya. Ya kayak tanya apa segala macam. Makan lu, udah makan belum? Pasti gitu tuh, basic tuh. Nah, gue tuh ada di positioning ini, anak makin gede, kayaknya komunikasinya makin nggak ada nih, karena udah punya privacy dia, udah banyak yang dirahasiain gitu-gitu. Nah itu tuh yang jadi salah satu bagian premisnya untuk diantusias itu. Jadi gue tuh lagi. Tapi Anda udah coba ngobrol belum? Nah ini nanti boys time ini akan terjadi nih. Di mana? Gue akan ajak satu kafe, gue mau ngobrol banyak sama si Bob untuk kebutuhan materi ya, bukan di anak gue. Tapi gue rasa boys time ini yang menarik ntar. Kemarin aja marah-marah sebelum tahun baru nih, sebelum tahun baru istrinya balik ke Garut mudik sama anaknya yang cewek. Oke. Si Bob ditinggal di rumah, niatnya mau ke Lampung. Siapa di Lampung? Lah kan dia orang Lampung. Bapak kan Natalan masih toh di Lampung 25. Oh Anda tuh orang bukannya Ambon? Tapi kan Bapak di Lampung tinggalnya. Dapat tanah lah. Ya dari kakek lah itu. Ya oke, terus mau ke Lampung terus? Nggak jadi. Karena? Ya udah kan gue bilang sebenarnya si Sari belum ke Garut.
jadi masih di rumah semua nih. Terus kan bilang ini karena ada kerjaan, ya udahlah kita liburannya di rumah aja. Terus mertua tuh bilang ya udahlah kalau nggak bisa Natalan ke Lampung ke tempat bapakmu, ke Garut juga nggak usah katanya gitu. Santai-santai aja di Jakarta gitu. Ya ke istri juga ngomong kayak gitu. Si Bob pulang-pulang, alah, paling Natalan nggak jadi, ke Garut nggak jadi, liburan macam apa ini katanya gitu. Marah-marah. Besok jalan deh yuk, gitu pagi jalan deh. Aduh, jenderal yang ngomong kan ngikut akhirnya. Dianterin ke Garut, iya. sama dia. Iya. Dia pulang naik bis. Gue pulang naik bis dari Garut, mobil gue tinggal. Sekarang story-nya semua padi apa gitu, udah ada gitu-gituannya lah story-storynya. Berarti Anda di rumah sendirian? Sendiri nih. Sendiri, makanya ke kontrakan kami mulu sekarang tiap hari. Ya. Pulang jam 1, jam 2. Dia langsung tidur. Susah kalau nggak ada orang di rumah kan gitu, tidur enak, bangun bingung kan ya? Iya betul. Iya. Betul. Tidur tenang, bangun bingung. Tidur tenang, bangun bingung. Ya, banyak lah yang aneh banget lah. Yang berarti ini materinya seputar tentang keluarga, tentang istri, tentang Bob, tentang anak kedua ada nggak? Ada juga. Ada. Ya. Anak kedua umur berapa? TK. Oh masih TK. Tapi nggak terlalu banyak materi soal anak kedua. Oh jauh. Sayang banget soalnya dia. Ya, tapi baru masih TK juga sih. Iya. Jauh juga ya dari Bob ya? Ya memang sengaja dikasih spare 7 tahun biar kalau kan kayaknya takutnya anak pertama kedua kalau kedekatan sering ribut kan. Jadi kayak waktu itu perencanaannya spare 7 tahun deh gitu. Oh itu emang lu rencanain? Tetep berantem. Nggak ngaruh ya. Anjing lo Bob, lu yang anjing gitu kayak gitu. Masa gitu? Ya Allah rumah tangga main nginep sama malam aja rumah gue dah. Nanti lo tahu semua kehidupan gue dah. Satu malam udah bisa. Masa yang TK kayak gitu? Ya Allah, itu yang kecil itu lebih brengsek dari si Bob. Lebih mulutnya ya gitu. Lu yang ngajarin kali. Ya kalau gue kan bebas. Emang bro. Betul. Tapi kalau lu tahu nggak Dor di pernikahan Rio sama Bu Sari tuh jauh banget levelnya sama Rio. Maksudnya level apa? Dulu jabatan Bu Sari apa? Manajer. Di bank. Kan ini apa? Jadi dia tuh yang kalau di apa ya? Makeup artist. Bukan sebelum itu, yang perusahaan parfum gitu Dur. Oke. Ya, jadi itu dia tuh yang kalau ada launching baru-baru dia ke Singapura untuk tester gitu apa segala macam gitu-gitulah. Oke. Ya, gitulah pokoknya kebayang lah ya. Ya. Aku cat pan. Kok dia bisa mau sama ente? Handsome kali gue. Kayak nggak pantas ngomong handsome ya. Pantas. Enggak, kamu nggak handsome tapi kamu sakti. Itu aku. Kalau sakti langsung pantas ya. Itu mainan-mainan Nggak akan goblok. menolak dia kalau dibilang sakti, nggak akan menolak. Iya, mainan-mainan goblok. Ini maksudnya itu tuh kenal di mana? Anda beli parfum? Bukan, jadi kenalnya Sari ini, jadi gue tuh punya adik kelas SMA nih, temen kuliahnya istri, temen kuliahnya Sari. Pada saat itu Sari masih makeup artist. Yang megang dulu ada sinetron apa, Mama Carla yang begini-begini. Oh, suami-suami takut istri. Oh iya, suami-suami takut istri. Amel Carla. Ya, Amel Carla ya. sama dia tuh suka festival untuk makeup pengantin, tau nggak? Gitu-gitulah sama teman-temannya itu. Nah awal-awal kenal itu, jadi promonya si adik kelas ini, dia bilang mau kenalan nggak sama kakak kelas gue ke Sari. Emang siapa namanya? Oh, namanya. Kenapa yo dalam rangka apa dia ngenalin lu? Ya karena dulu kan zaman Facebook ketemu gitu ya di Facebook kan. Dia chattingan jomblo gitu kan. Terus dia bilang, "Nah, gua kenalin kayaknya lu cocok dah sama temen gue gitu." Terus chatting lah promosi temen gue ini ke si Sari, dia bilang, "Ya nih, ada temen gua kerja di bank." Titik sampai situ sapamnya enggak kesebut dulu. Cuman kerja di bank gitu. Seharinya oke deh katanya, tukeran zaman dulu masih Asia kan, ada Diamond Asia. Oke. Ya tukeran nomor Asia. Terus sebelum tukeran nomor telepon dikasih Facebooknya sama si adik kelas gue ini, Facebooknya si Sari. Gua apa ya zaman dulu bukan DM, Facebook apa namanya? Message, inbox. Inbox. Halo, gua Rio. Gua temennya si, gua usah sebut lah ya. Gua temennya si ini. Gua dapat Facebook lu dari dia.
Nah kata gue pengen kenalan sama lo gitu. Seminggu kemudian baru dibales. Tunggu aja. Oh iya, gue udah tahu. Ini udah cerita. Tinggalin nomor telepon lu di sini. Nanti biar gue yang telepon, kata dia gitu. Gue tinggalin nomor Asia gue sama nomor simpati tuh di inbox itu. Nah. Seminggu kemudian telepon dia. Dari perjalanan dia mau festival apa yang makeup itu dari Jakarta ke Bogor. Telepon lah di itu tuh di mobil. Dia di kereta, gue dia lagi di kantor lagi begadang ya namanya siapa ya. Terjadi obrolan itu ngobrol kerja di mana? Iya di bank, gue bilang gitu. Belum sapamnya belum kesebut nih. ngobrol. Akhirnya ketemuan lah untuk pertama kali ketemuan itu di bioskop Cikini itu apa namanya? Megaria. Metropol. Sekarang Metropol. Ya, dulu Megaria. Dulu Megaria Cikini. Tua banget ya dia. 2010 Pak, ketemuan pertama kali. Iya, maksudnya Metropol aja udah umur 40 lebih, Dur. Wah, itu terlalu berlebihan tuh. Sakti kamu Vario. Kalau dibilang tua menolak. Tapi kalau dibilang sakti, aku. 2010 ketemuan lah di Metropol itu yang sekarang Metropol, dulu Megaria. Ketemuan untuk pertama kalinya. Telepon. Anjir yang mana nih orangnya ya? Lihat di Facebook sih mukanya pasti ini ketahuan lah ya, kayak mukanya nggak asing gitu kan. Dia kayak pasang foto asli gitu. Tiba-tiba Bluebird berhenti taksi set. Keluar ada orang pakai boots gini, terus semuanya serba hitam gitu, pulang festival gitu. Cet, turun batu gua. Magician. Magician. Pesulap. Hitam Dur. Masih pakai celak sini gini kan habis festival makeup pun gitu kan ya. Iya. Wah, magician nih gue bilang. Gue tuh yang gila, mau nggak sama gue ya sewah itu turun dari lu pakai celana pensil tuh. Oh iya dong, itu kebanggaan aku. Dengerin kenalan lah kan. Rio ya, langsung dia tembak gitu. Rio iya Sari. Lu tau nggak pertama kali ketemu makan di pokoknya di daerah situ, terus nonton film Minion pertama tuh apa? Despicable Me. Okay. Itu tontonan kita pertama kali ketemu sama Bu Sari tuh, tonton itu, terus udah pulang dah gitu. Gua anterin lah dia sampai kosannya di belakang penjara tuh, daerah penjara apa? Salemba. Cipinang. Salemba. Ya. Kan banyak kosan tuh kan di situ kan. Ya. Gua anterin dia. Terus telepon Aisyah lagi, ketemu untuk kedua kalinya. Jadi ketemu kedua kalinya ada di situ di daerah Salemba ada tempat biliar kan yang gede dulu. Kenari Mas. Main biliar lah gua. Kalah 10-0. Karena ini kan nih, jari lu nggak ada kan nih, nggak bisa nahan. Bukan itu, emang sticknya lari terus. Emang jago. Emang Sari jago banget main biliar. Ya dia salah satu atlet di Kenari Mas itulah. Oh iya. Iya, atlet biliar dia. Kenal. Nah, gue tuh bisa deket sama Sari karena pertemuan ketiga dia sakit. Jadi gue sakitnya dia itu gue yang ngurusin karena dia merantau kan, gue urusin. Disitulah tumbuh benih-benih cinta itu. Tanpa tahu dia, gue belum tahu dia gue satpam. Kok bisa sih dia nggak tahu profesi lu? Hah? Selama itu? Nah Sari tuh orang yang nggak mau orek gitu aja, santai aja. Jalan aja. Lu kalau lu baik ya ayo udah berteman aja gitu. Emang gak nanya nggak apa. Begitu cintanya terucap, gue bilang sama dia, kayaknya gue udah mulai nyaman sama lo, ya cowok ya kan anjay. Terus Sari bilang gini, ya sorry ya gue gak nyari pacar, gue nyari suami, kata dia gitu. Dengan gobloknya gue bilang, gue juga nyari istri. Ya udahlah, akhirnya jadian itu, baru gue bilang sebenarnya gue sapam gitu. Dia agak berhenti gitu, ya gak apa-apa sih. Gitu. Lo bayangin dia posisi pacaran sama gue, dia udah punya toko di Cibubur. Sakti kamu Mario. Itu aku dulu. Keren bro, cerita hidupnya keren. Iya. Itulah akhirnya jadian lah Mas Ari lah. Dia udah mau pacaran 6 bulan nikah akhirnya. 2010 juga, 2011 nikah. Itu berarti belum stand up? Belum. Terus saya mah 2015 kan. Gimana ya Ibu Sari setelah Anda sering membawa beliau di materi-materi Anda? Ya setelah itu dia tahu itu ada duitnya. Ayo silakan ceritakan aku sebebas mungkin. Sebelumnya mau cerai mulu.
Belum ada duitnya lu. Ya Allah, stand up nih jahat sumpah stand up nih ya kan. Lagi ada sih materinya juga kadang-kadang. Ih, tukeran istri dah sehari dah. Kalau materi lu nggak banyak kan. Tapi gue happy nikah sama dia sumpah deh, karena dia doang yang bisa nerima gue kayak gini ya gitu ya, gitu. Dan Busari itu ternyata emang orang keren, Dur. Emang orang keren dia, maksudnya ya dengan profesinya itu gaul, serba bisa gitu. Emang tipikal orang ada gitu waktu itu. Ya luar biasa. Ya. Terus yang di materi di Stand Up Fest deh, Ibu Sari gimana? Marah nggak? Karena sehari setelah anda stand up itu saya lihat Anda mulai posting tuh sayang istri tuh di IG tuh. Tapi ini sejujurnya ya. Jadi materi Stand Up Fest itu Mas Bari lah mungkin yang pertama kali dengar. Betul. Jadi premisnya itu. Karena konsultasinya ke saya. Kan dia cerita-cerita tentang premis, dia bilang, waduh bagus tuh kata dia gitu. Makin percaya diri dong. Karena Bari yang ngomong kan, gua tulis lah materi itu. Jadi tuh materinya udah gua open mic-in. Sari belum tahu. Jadi satu malam sebelum Stand Up Fest, inilah momennya. Jadi gue tuh udah di rumah tuh gelisah, nggak keluar rumah seharian. Terus dia ngeliatnya nggak ada apa sih? Kok nggak keluar rumah? Iya besok gue Stand Up Fest. Ya udah keluar aja ketemu teman-teman lu, biar ngobrol, biar apa, biar tenang gitu. Di sini kayak gue ngeliat tuh kayak orang mati tapi hidup gitu kan, bengang. Itu kan gitu kan kalau mau besok mau festival kan. Terus kira-kira malamnya jam 11-an gue bilang, ini materinya masalahnya gue bilang gitu. Materinya tentang apa? Ya udah lu open mic gitu. Jadi gue open mic depan Sari malamnya. Gue open mic langsung nggak ada dia ketawa sama sekali, nggak ada yang ketawa. Terus gue bilang, gimana neng, materinya cuma ini gue punya buat festival besok, gue bilang gitu. Bawain aja kata dia gitu. Kamu yakin nggak sama materi itu? Yakin. Tapi gue tanya, kamu marah nggak? Gitu kan. Enggak, aku nggak marah kata dia gitu. Makanya gue akhirnya manggung lah Stand Up Fest. Dia duduk sebelah istrinya Ate. Jadi Ate sama istrinya terus sebelahnya Sari. Setelah gua manggung, Ate ngomong gua, sepanjang lu stand up, Sari cuman diem doang. Mas ngerasa lu salah gua dong. Gua posting aja, aku cinta kamu. Sakti kamar ya. Itu aku. Aku cinta kamu, Sari. Itu keras banget ya dari Sari. Tapi kalau kayak gitu aku gak selamat Stand Up Fest. Cuman itu yang aku punya. Kan lu premis dia ngasih ya kan? Itu premis itu yang keluar ke penonton, ke umum. Ada satu yang nggak bisa diceritakan. Sebenarnya materi itu munculnya karena siapa? Nanti off the record aja itu. Boleh ditanya. Tapi memang bener-bener teman-teman yang ada dijual di Stand Up Indo nggak sih? Apanya? Itu materi Stand Up Fest? Itu mah dinaikin Instagram dia. Di membership gue ada full. Di membership full ada di membershipnya Rio. 50.000 doang. Itu bisa teman-teman bisa nonton full. Nah kalau teman-teman nonton full, teman-teman akan bisa merasakan bagaimana perasaannya komik-komik apalagi yang sudah beristri. Jadi materinya itu premisnya hari pertama ya. Ya. Materinya baru hari pertama dikasih di hari pertama, hari kedua, hari ketiga kami semua itu materinya masih bekerja di hari kedua dan hari ketiga. Mengiyakan. Premisnya aja. Premisnya itu biar penonton nangkep konteksnya. Ya. Oh ya, boleh. Atau biar langsung di membership aja. Nggak apa-apa premisnya. Oh, udah naikin Instagram kok sama dia. Ya. Premisnya. Tingkat kecantikan istri itu tergantung ekonomi suami. Secantik apapun istri lo, kalau lo miskin jadi jelek. Nah itu premisnya teman-teman. Jadi setiap kita bawa istri di Stand Up Fest hari kedua dan hari ketiga, mata-mata orang memandang. Betul. Karena disitulah bisa ketahuan. Betul. Siapa nih gitu. Itu Rio Dumatubun. Rio selalu oke untuk stand up. Untuk stand up selalu oke, makanya gue juga antusias banget menunggu antusias. Asik. 18 April dan 26 April. Ya, ini tapi boleh di bip ya. Ini gue minta di bip. Ini yang akan gue ceritain. Itu kan ada menguak rahasia keluarga. Sebenarnya banyak rahasia yang dikeluarin. Ya kalau nggak di bip nggak usah di. Nggak apa-apa, biar buat promonya biar aja. Penasaran, biar penasaran. Okay. Jadi yang nanti yang akan gue ceritain intinya adalah gue akan cerita kalau gue itu yang di bip ya. Tuh. Makanya tadi di awal gua ngomongin itu, dia bilang, itu potong dulu. Yang tadi itu di awal. Itu gitu. salah satunya.
Itu lucu banget Dur ceritanya Iya, Dur. itu. Itu cerita belum jadi materi ya waktu dia pulang dari Iya, kampung halamannya. betul. Dia cerita ke gua, anjir lucu banget ceritanya. Saya juga dengar cerita itu cuman selentingan-selentingan doang. Itu baru cerita tuh, belum jadi materi tuh. Itu dia. Sakti kamu Mas Rio. Itu aku. Oke lah ya, cukup kali ya. Terima kasih banyak Mas Udah Rio. lama Ya. nih. Pak Rio, terima kasih Pak Rio ya. Sama dong. Terima kasih banyak. Sampai ngobrol berjumpa di Bubble. Ada Baur Podcast lainnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Thank you for watching guys. I love you.